Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ramadan. Untuk nomor nik mahasiswa saya belum dapat. Saya berkuliah di Universitas STKIP Pancasakti dengan nama Fakultas Sains dan Teknologi. Saya berkuliah di program studi Sistem Informasi, dan ini adalah tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan nama dosen pengampu Bapak Son Haji. Ini adalah tugas semester ganjil tahun 2021 atas nama Andra Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas agama Islam dengan soalnya sebagai berikut. Nomor 1, sebutkan dan artikan rukun iman dan rukun Islam. Seperti yang kita ketahui, rukun iman dan rukun Islam itu, rukun iman itu ada 6 dan rukun Islam itu ada 5. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu arti rukun. Rukun itu adalah dasar atau pokok yang harus dikerjakan. Sedangkan iman itu adalah yakin atau percaya. Jadi jika kita gabungkan kedua kata itu, rukun iman adalah percaya atau yakin bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui apa itu arti rukun iman secara bahasa, kita juga harus mengetahui apa sih isi dari rukun iman yang harus kita ketahui, yang ada 6 ini. Yang pertama itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya kita harus percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Lalu yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu artinya kita harus mempercayakan adanya malaikat-malaikat Allah, malaikat yang diciptakan oleh Allah dari nur, dengan sepenuh hati juga, walaupun kita belum pernah melihatnya secara langsung. Lalu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu artinya kita harus meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada kita, yang diantaranya itu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan yang terakhir kitab yang menjadi pedoman kita saat ini adalah Al-Quran. Lalu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah menurunkan seorang laki-laki ke dunia ini untuk menyebarkan wahyunya kepada kita, kebenaran kepada kita. Yang harus kita ketahui itu jumlahnya ada 25 nabi dan juga rasul. Yang kelima, ada iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat atau hari akhir ini adalah kita harus mempercayai atau meyakini bahwa suatu hari akan datang, hari di mana umat manusia akan berakhir, berupa bumi, langit, dan juga isinya akan berakhir pada hari itu. Yang selanjutnya adalah iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah artinya itu kita harus mempercayai dengan takdir Allah, yang artinya itu qada merupakan ketetapan dan qadar merupakan ketentuan-ketentuan. Jadi qada dan qadar ini sudah ditentukan oleh Allah. Seperti qada itu ketetapan yang sudah ada bahkan sebelum kita lahir. Sedangkan qadar itu adalah ketentuan atau kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sebagai umatnya. Selanjutnya ada rukun Islam. Rukun Islam merupakan 5 tindakan dasar seorang muslim yang dianggap sebagai pondasi awal atau pondasi kalau kamu itu adalah seorang muslim. 5 rukun Islam itu diantaranya 1, syahadat. Syahadat merupakan syarat awal untuk menjadi seorang muslim, di mana kamu mengakui atau sudah menyebutkan kalimat syahadat yang dimana isinya adalah kamu mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanmu dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhirmu.
dengan bacaan syahadat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi seorang muslim yang dikerjakan sebanyak 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Sholat ini juga diibaratkan sebagai hal yang wajib kamu lakukan sebagai seorang umat Islam setiap harinya. Lalu ada zakat. Zakat adalah membagikan sebagian harta kita untuk orang yang membutuhkan. Zakat ini bisa dilakukan kapanpun dan oleh siapapun bagi yang mampu, dan bukan yang mampu tapi yang mau untuk zakat. Zakat yang wajib yang saya ketahui itu adalah membayar zakat pada bulan Ramadan. Selanjutnya ada puasa. Puasa merupakan ibadah yang dilakukan umat manusia yang kegiatannya menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu, dan yang menahannya selama terbitnya matahari, terbit fajar, sampai tenggelamnya matahari. Puasa ini merupakan salah satu cara kita merasakan kesedihan yang dilakukan atau kesedihan yang dialami oleh sesama manusia yang susah makan atau yang kekurangan makanan. Lalu puasa ini sebenarnya banyak puasa sunnah seperti puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, ataupun puasa wajib yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan. Yang terakhir itu ada rukun Islam yang kelima, pergi haji jika mampu. Pergi haji jika mampu ini adalah kegiatan kita pergi ke Mekah, ke Baitullah untuk melihat Ka'bah. Tapi rukun Islam ini hanya diperuntukkan untuk orang yang sudah mampu atau yang mampu untuk mengerjakannya. Jadi untuk yang belum mampu, kita bisa meniatkan dalam hati kita untuk kita pergi ke Baitullah. Insya Allah suatu saat kita akan pergi ke sana bersama-sama. Selanjutnya nomor 2, sebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya masing-masing. Sebelum mengenal banyaknya malaikat yang harus kita ketahui, kita harus mengetahui apa itu malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur, dan makhluk yang tidak makan dan minum, juga tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia. Malaikat juga merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang artinya malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya, sedang jin itu diciptakan dari api yang menyala-nyala. Sedang adapun Adam diciptakan dengan apa yang kalian disifati. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita mengetahui pengertian malaikat secara bahasa atau secara general, sekarang kita harus mengetahui 10 makhluk malaikat yang wajib harus kita ketahui. Sebenarnya malaikat di alam semesta ini sangat banyak, tidak terhitung, tapi kita harus mengetahui 10 yang wajib kita ketahui. 10 nama-nama malaikat-malaikat beserta tugasnya. Yang pertama itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu atau menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Lalu yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas untuk mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah, seperti turunnya hujan dan memberi kehidupan pada tumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil merupakan malaikat yang bertugas
meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Jadi mungkin malaikat Israfil ini kalau sudah niup trompet, kita akan panik semua karena munculnya hari kiamat akan sudah datang. Selanjutnya ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail merupakan malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Semoga sebelum kita bertemu dengan malaikat Izrail, kita sudah memiliki bekal yang banyak untuk kehidupan selanjutnya. Lalu ada malaikat Munkar dan juga malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir itu bertugas untuk bertanya di alam kubur. Keduanya sama, bertanya di alam kubur. Banyak yang kita ketahui pertanyaan-pertanyaan kubur yang mungkin akan ditanyakan, walaupun itu masih Allahu a'lam bishawab, seperti tanyakan siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, apa agamamu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada malaikat Raqib dan Atid. Seperti yang kita ketahui, malaikat Raqib dan Atid ada di sebelah kita, sebelah kanan dan kiri kita. Malaikat Raqib bertugas untuk mencatat semua amal perbaikan atau hal-hal baik yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya ada malaikat Atid. Malaikat Atid bertugas untuk mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang kita lakukan. Jadi setiap hal baik dan setiap hal buruk yang kita lakukan sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Selanjutnya ada malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik ini adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Diketahui malaikat Malik ini bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasih kepada penghuni neraka. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak masuk ke dalam neraka, karena sudah banyak gambaran-gambaran mengerikan tentang neraka. Selanjutnya ada malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan itu bertugas menjaga dan mengawasi pintu surga, serta yang bertugas juga untuk menyambut kita semua hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita sebagai hamba yang baik bisa bertemu dengan malaikat Ridwan ini dan masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Lalu soal nomor 3, sebutkan nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui disertai kisah kenabian dan kerasulannya. Sebelum kita mengetahui 25 nabi dan rasul ini, kita harus mengerti pengertian dari nabi dan rasul. Nabi dan rasul merupakan seorang laki-laki atau manusia pilihan lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan agama Islam. Tetapi nabi dan rasul ini memiliki perbedaan. Nabi itu merupakan seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban untuk disebarkan ke umatnya. Sedangkan rasul itu adalah seseorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan berkewajiban juga untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi nabi dan rasul ini adalah sosok yang dijadikan suri tauladan oleh kita. Oh iya, kisah-kisah nabi dan rasul yang saya sampaikan ini merupakan sebuah ringkasan. Jadi tidak lengkap. Untuk lengkapnya nanti akan saya taruh di blog yang akan saya cantumkan ataupun PPT yang nanti akan saya sertakan. Kisah nabi dan rasul yang pertama itu ada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Untuk kisahnya Nabi Adam itu yang terkenal itu adalah diturunkannya Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga karena bujukan iblis untuk memakan buah khuldi.
Lalu kisahnya bertemu kembali dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Kedua ada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam merupakan keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan Nabi Adam. Kisah terkenalnya tentang pesan yang diberikan kepada manusia pada zaman itu, dan beliau merupakan manusia pertama yang memiliki banyak ilmu, pengetahuan, dan pandai membaca serta menulis. 3. Nabi Nuh alaihi wasallam. Kisah Nabi Nuh yang paling terkenal ini yang mungkin kita semua tahu adalah kisah Nabi Nuh yang membuat bahtera besar yang berisikan banyak binatang-binatang liar, tetapi banyak juga manusia-manusia pada zaman itu yang tidak percaya oleh Nabi Nuh ini, seperti anak dan istrinya, yang akhirnya mereka ini terkena banjir bah besar, dan umatnya Nabi Nuh atau binatang-binatang yang dibawa Nabi Nuh di atas bahtera ini terselamatkan dari banjir besar ini. 4. Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihissalam diutus untuk mengajak kaum Ad berhenti menuhankan atau menyembah berhala dan mengikuti ajaran Nabi Hud alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Nabi Saleh alaihissalam. Kisah Nabi Saleh ini adalah didapatkannya atau dimilikinya mukjizat yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Nabi Saleh, yakni seekor unta betina yang lahir dari celah-celah batu. Lalu Nabi Saleh alaihissalam ini berdakwah untuk kaum Samud agar kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan bapak dari para nabi. Nabi Ibrahim ini memiliki satu di antara mukjizatnya itu mendirikan Ka'bah atau membangun Ka'bah. Lalu selanjutnya itu salah satu kisahnya adalah kisahnya yang harus menyembelih anaknya yang masih kecil, waktu itu Nabi Ismail. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail ini posisinya digantikan oleh kambing jantan yang selanjutnya menjadi salah satu ajaran kita untuk Idul Adha. 7. Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Sodom dan Gomorrah yang memiliki perilaku seks menyimpang. Kalau tidak salah kisahnya itu kaum Sodom ini tanahnya dikebalikan lalu menimpa mereka semua. 8. Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail merupakan putra dari Nabi Ibrahim dan juga Siti Hajar. Kisahnya itu adalah bersama-sama membangun dengan Nabi Ibrahim Ka'bah bersama-sama dengan Nabi Ibrahim tentunya, yang saat ini Ka'bah dikenal adalah sebagai pusat peribadahan bagi kaum muslim di dunia. 9. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak merupakan putra kedua dari Nabi Ibrahim dan beliau juga merupakan adik dari Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya Nabi Ishak itu dakwahnya yang melanjutkan dari Nabi Ibrahim untuk berdakwah di Palestina dan merupakan awal terbentuknya dari keturunan Bani Israel. 10. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam merupakan anak dari Nabi Ishak.
Kisahnya itu kebanyakan itu tentang sosoknya yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan anak ke-12 dari Nabi Yakub. Mukjizat dari Nabi Yusuf ini adalah memiliki kelebihan yang mampu menafsirkan mimpi. Dan kisahnya yang paling terkenal adalah ketampanannya yang mampu meluluhkan hati Zulaikha, mantan dari majikannya. 12. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub dikatakan sebagai salah satu di antara nabi tersabar yang pernah ada. Kehidupannya penuh dengan kebaikan dan juga kaya raya. Lalu kisahnya itu saat Allah mengujinya melalui penderitaan panjang dengan penyakit kulit hingga hartanya habis. Dan kisahnya itu tentang kesabaran dan juga kesabarannya terhadap apa yang terjadi pada dirinya. 13. Nabi Syuaib alaihissalam. Kisah dari Nabi Syuaib alaihissalam itu adalah Nabi Syuaib diutus untuk kaum Madian. Kaum ini ingkar dan menolak ajakan dari Nabi Syuaib untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tetap ingkarnya kaum Madian ini dan tidak mengikuti Nabi Syuaib, maka Allah memberikan azab ujian berupa badai panas, mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi yang membinasakan. 14. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan saudara dari Nabi Harun. Beliau dilahirkan di Mesir ketika masa kepemerintahan Fir'aun. Salah satu kisah paling terkenalnya adalah ketika tongkat Nabi Musa mampu membelah Laut Merah ketika dikejar oleh pasukan dari Fir'aun. 15. Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah saudara dari Nabi Musa. Nabi Harun ini yang membantu Nabi Musa berdakwah untuk mengingatkan pada zaman Fir'aun itu. Beliau juga dikaruniai kemampuan berbahasa yang sangat luar biasa. 16. Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah satu di antara utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal dengan kesabaran dan kedermawaannya. Kisahnya itu saat Nabi Zulkifli adalah satu-satunya dari Nabi Ayub, anak dari Nabi Ayub yang selamat dari reruntuhan rumah. Lalu ada kisahnya Nabi Zulkifli alaihissalam menjadi raja di negeri Syam dan kesabarannya saat iblis menyamar jadi rakyatnya. Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam itu adalah tentang cara Nabi Daud alaihissalam mengajarkan ajaran agama Islam melalui mukjizatnya yang dia dapatkan, yaitu kitab Zabur. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan dapat berkomunikasi dengan burung, memiliki suara merdu, dan juga mukjizatnya bisa melunakkan besi dengan tangan kosong. 18. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam terkenal sebagai raja yang kaya raya dan berkuasa. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam adalah dapat berbicara dengan hewan serta memiliki bala tentara dari kalangan jin, manusia, dan hewan. Lalu kisah dari Nabi Sulaiman itu adalah kisahnya dengan Ratu Balqis yang kaumnya menyembah matahari serta perjalanannya bersama tentaranya saat melintasi semut-semut, barisan para semut. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam kisahnya itu
saat Nabi Ilyas alaihissalam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala bagi kaum Israel, kaum Bani Israel yang gemar menyembah patung yang diberi nama Baal. Meski telah menerima dakwah dari Nabi Ilyas, akan tetapi kaum dari Bani Israel ini tetap ingkar hingga Allah menurunkan azab berupa kekeringan yang sangat panjang. 19. Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah dari Nabi Ilyas alaihissalam ini adalah kelanjutan berdakwah pada kaum Bani Israel dan Arami supaya mereka mau kembali ke jalan yang benar, yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk melanjutkan dakwah Nabi Ilyas untuk Bani Israel. Salah satu mukjizat Nabi Ilyas alaihissalam adalah menghidupkan orang mati atas seizin Allah Subhanahu wa taala. 21. Nabi Yunus alaihissalam. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam ini adalah beliau tetap selamat ketika ditelan ikan paus. Lalu kisahnya ini adalah saat Nabi Yunus ditelan ikan paus dan diyakini ikan tersebut masih hidup hingga saat ini. 22. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisahnya yang menunggu puluhan tahun menantikan anak dan kesabarannya yang serta doa-doa untuk mendapatkan keturunan merupakan kisah-kisahnya yang sangat terkenal. 24. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihissalam yang lahir ketika usia beliau sudah sangat tua. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang manusia yang berprinsip integritasnya tinggi serta benar-benar menegakkan kebenaran. 24. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam terlahir dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala pada seorang perempuan suci bernama Maryam tanpa adanya sesosok ayah. Beliau mendapatkan mukjizat kitab Injil dan menjadi nabi dari umat Nasrani. Kisahnya yang dapat berbicara sejak bayi, lalu diturunkannya Injil kepadanya, dan kisah penyaliban dan diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke atas langit hingga saat ini. 25. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir sekaligus penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah kitab suci Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang sekarang menjadi pedoman kita. Kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kisahnya tentang perjalanan Lailatul Qadar Nabi Muhammad SAW, kisahnya melarikan diri ke gua Hiro, kisahnya saat berperang melawan kafir-kafir Quraisy. Banyak sekali kisah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi terakhir dan menjadi suri tauladan kita sampai saat ini. Lalu di antara 25 nabi dan rasul ini terdapat 5 rasul yang memiliki kelebihan istimewa sehingga kerap disebut sebagai atau sering disebut sebagai ulul azmi, yang artinya para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan luar biasa atau kisahnya yang sangat luar biasa. Nama-nama dari Nabi Ulul Azmi ini adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga Nabi Nuh alaihissalam. Nomor 4. Sebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya masing-masing, serta jelaskan kenapa ada yang berbeda ajarannya saat ini. Sebelum kita mengetahui ada kitab-kitab apa saja yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mari kita cari tahu pengertian dari kitab. Kitab
kitab suci merupakan wahyu Allah kepada para nabi terpilih yang disampaikan melalui malaikat Jibril lalu dibukukan. Yang pertama ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk para umatnya, yaitu bangsa Bani Israel. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Isinya menggunakan bahasa Kipti. Di dalam kitab Zabur terdapat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Namun tidak ada ajaran hukum syariat lantaran umat tersebut masih mengikuti ajaran yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Mengenai adanya kitab Zabur, kita dapat mengetahuinya melalui Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Yang kedua ada kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad 12 sebelum Masehi. Kala itu Nabi Musa menyampaikan ajaran yang terkandung di dalam kitab Taurat kepada bangsa Bani Israel. Isi kitab tersebut menggunakan bahasa Ibrani. Di dalamnya terdapat hukum-hukum syariat dan sistem kepercayaan yang dapat dibenarkan. Tentang kitab Taurat ini ada dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diwahyukan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam pada awal abad 1 Masehi. Injil diturunkan di Yerusalem dan ditulis melalui bahasa Suryani. Kitab ketiga ini menjadi pegangan bagi kaum Nasrani. Kandungannya adalah mengenai perintah untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala serta menghapus beberapa hukum yang ada di kitab Taurat karena tidak sesuai dengan zaman ketika itu. Kitab Injil ada pada Al-Quran surah Maryam ayat 30. Keempat dan yang terakhir ada kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada dari daftar kitab Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Kitab tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-7 atau tahun 611 sampai 632 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi sekaligus rasul yang terakhir, maka tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya, sekaligus tidak ada lagi kitab Allah berikutnya. Di dalam Al-Quran terdapat isi yang menghapuskan beberapa ajaran kitab Taurat, Zabur, dan Injil lantaran tidak sesuai dengan zaman. Atau bisa dibilang Al-Quran ini, dengan kata lain, Al-Quran juga bisa disebut sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab Allah yang sudah ada sebelumnya. Jadi sebagai kitab terakhir dan juga kitab penyempurna. Melalui surah Al-Baqarah ayat 195, nah kita akan mengetahui tentang Al-Quran. Lalu untuk perbedaan ajarannya itu bisa jadi karena jika Taurat, Zabur, dan Injil hanya berlaku pada zaman Nabi yang diturunkannya pada saat itu, sedangkan Al-Quran diturunkan untuk semua kaum dan berlaku sampai dengan hari akhir. Lalu ada juga perbedaan dari bahasa yang digunakan seperti bahasa Kipti atau bahasa kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi itu menjadi perbedaan ajaran untuk kaum sampai saat ini. Lalu kemurnian kitab terdahulu seperti Zabur, kitab Injil tidak terjaga kemurniannya, maka hingga saat ini dapat berubah di tangan manusia. Berbeda dengan Al-Quran yang sudah terjaga kebatilannya dan keasliannya sehingga tetap menjadi pedoman
menjadi pedoman kaum muslim hingga saat ini sampai pada akhir zaman nanti. Lalu nomor 5, sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna dan artikan. Dari yang kita tahu, Asmaul Husna berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-asma, berarti nama-nama. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna bermakna nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebesaran dan keagungannya. Asmaul Husna memiliki sifat yang sempurna, sedangkan nama-nama baik bagi manusia terdapat banyak kelemahan. Jadi Asmaul Husna ini hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebesaran kita. Sekarang saya akan memberitahu ke 99 nama Asmaul Husna ini. Tetapi saya tidak akan mengartikannya langsung, tetapi dengan bagaimana sih cara menghafal ke 99 nama Asmaul Husna ini dengan mudah. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabar, Ya Mutakabir, Ya Kholik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Qohar, Ya Wahab, Ya Rozak, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Qafid, Ya Rofi, Ya Mu'iz, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Qobir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Bait, Ya Syahid, Ya Haqqo, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumitu, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqtadim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zohir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baru, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulk, Ya Zuljalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Goni, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Doar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baki, Ya Warid, Ya Rosyid, Ya Sabur. Nah, itu ke-99 nama Asmaul Husna. Untuk artinya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nomor 6, sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan artikan. Yang pertama ada sifat wajib. Sifat wajib merupakan sifat yang ada dan dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ini hanya dimiliki Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Sifat wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibagi menjadi 4 jenis, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat ini hanya ada satu, yaitu wujud. Lalu ada sifat salbiyah, adalah sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya. Sifat salbiyah terdiri dari 5 sifat, yaitu kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Sifat ma'ani
adalah sifat-sifat abstrak yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'ani terdiri dari 7 jenis, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, saman, basar, dan kalam. Lalu ada sifat maknawiyah, adalah sifat yang tidak bisa berdiri sendiri. Setiap ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah terdiri dari 7 jenis, yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakaliman. Setelah mengetahui sifat wajib Allah yang terdiri dari 4 ini, saya akan memberitahu nih bagaimana cara menghafal semua sifat-sifat ini agar mudah dipahami. Yang pertama yaitu dengan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat ilmu hayasaman basor kalam qadiron muridan aliman hayan sam'an basiron mutakaliman. Nah, itu ada 20 sifat wajib bagi Allah. Untuk artinya jangan lupa dibaca sendiri ya. Selanjutnya ada sifat mustahil. Sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Jadi kebalikan dari sifat wajib yang tadi telah kita baca. Adapun 20 sifat mustahil itu diantaranya adam, hudus, fana, mumatsalu lil hawadisi, ityaju lil ghairihi, ta'adud, ajzun, karoha, jahlun, mautun, samamun, amma, bakamun, aliyan, qarihan, jahilan, mayyitan, ashama, amma, abkama. Ada 20. Yang ketiga sifat jaiz. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fil quli mu'minin autarkuhu. Artinya Allah itu berwenang untuk menciptakan dan berbuat sesuatu atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Nomor 7. Sebutkan sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Nabi dan Rasul, serta artikan. Yang pertama sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul atau Nabi jika tidak memiliki keempat sifat ini. Sifat yang pertama itu adalah sidik. Sidik artinya berkata benar. Lalu amanah artinya dapat dipercaya. Lalu tablik artinya menyampaikan tablik. Lalu fatonah artinya cerdas, atau juga bisa diingat dengan cara sidik, amanah, tablik, fatonah. Lalu ada sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi atau Rasul. Keempat sifat itu, yang pertama, jadi sifat mustahil ini kebalikan dari sifat wajib. Sifat yang pertama itu adalah kizib, artinya dusta. Lalu khianat, artinya tak dapat dipercaya. Kitman, menyembunyikan, tidak memberitahu tapi menyembunyikan. Lalu baladah, artinya bodoh. Bisa juga diingat dengan kizib, khianat, kitman, baladah. Ketiga ada sifat jaiz. Adapun sifat jaiz para Rasul adalah 1. Aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Untuk sifat wajib dan mustahil ini bisa dipelajari dengan seperti ini: sidik, amanah, tablik, fatonah, kizib, khianat, kitman, balada. 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil. Lalu soal nomor 8. Sebutkan nama surat dan
ayat berapa dari awal masing-masing awal juz pada 30 juz dalam kitab suci Al-Quran. Oh ya teman-teman, nanti untuk nomor 8 ini untuk penggalan ayatnya aku taruh di PPT ya, nanti dibaca, dipraktekkan sendiri di rumah biar bisa ya. Jadi untuk yang pertama juz 1 itu surah Al-Fatihah ayat 1, juz kedua Al-Baqarah ayat 142, juz 3 Al-Baqarah ayat 253, juz 4 Al-Imran ayat 93, juz 5 surah An-Nisa ayat 24, juz 6 An-Nisa ayat 148, juz 7 Al-Maidah ayat 82. Ingat ya, nanti dibaca sendiri biar paham langsung. Lalu juz 8 ada surah Al-An'am ayat 111, juz 9 surah Al-A'raf ayat 88, juz 10 ada Al-Anfal ayat 41, juz 11 At-Taubah ayat 93, juz 12 ada Hud ayat 6, juz 13 ada Yusuf ayat 53, juz 14 ada Al-Hijr ayat 1, dan juz 15 ada ayat Al-Isra ayat 1. Lanjut juz 16 ada Al-Kahfi ayat 75, juz 16 Al-Anbiya ayat 1, juz 18 Al-Mu'minun ayat 1, juz 19 Al-Furqan ayat 21, An-Naml ayat 56 ada di juz 20, juz 21 Al-Ankabut ayat 46, juz 22 surah Al-Ahzab ayat 31. Juz 23 ada surah Yasin ayat 28, juz 24 surah Az-Zumar ayat 32, juz 25 ada Fussilat ayat 47, juz 26 ada Al-Ahqaf ayat 1, juz 26 ada Ad-Dariyat ayat 31, juz 28 ada Al-Mujadilah ayat 1, juz 29 ada Al-Mulk ayat 1, dan terakhir juz 30 surah An-Naba ayat 1. Jadi di sini saya cuma memberitahu juz 1 sampai juz 30 diawali dari surah apa. Nanti untuk ayatnya bisa dibaca sendiri ya. Ingat dibaca biar nanti tahu di awal juz itu ada surah apa di dalamnya di awal juz. Jadi tidak bingung untuk membedakan atau mencari tahu perbedaan dari juz 1, juz 2 dan seterusnya ada di awal surah apa. Nomor 9, sebutkan dan artikan dari 114 nama-nama surah di Al-Quran. Untuk 114 nama surah-surah dalam Al-Quran ini, sekali lagi saya hanya menyebutkan dari surah pertama sampai surah ke-114. Untuk artinya nanti dibaca sendiri ya, karena kalau kamu membaca dari surah dari pertama sampai 114 dengan artinya, kamu pasti langsung paham. Karena kamu membaca sangat banyak, pasti akan ada yang menyangkut seperti surah nomor 1 Al-Fatihah artinya pembuka, hingga surah terakhir dengan artinya pasti kamu akan lebih tertarik jika saya hanya menyebutkan nama-nama suratnya dan artinya kamu yang baca sendiri. Ini saya urutkan dari 1 sampai 114 loh, jadi lebih mudah. Untuk surah yang pertama itu ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surat Al-A'raf, surah Al-Anfal, surah At-Taubah, dan surat Yunus. Nah, nanti saya akan bagi-bagi 10-10 ya, agar lebih gampang. Lalu ada surat Hud, Yusuf, Ar-Rod, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, dan Toha. Sudah 20. Lalu ada Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan,
Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum. Sudah 30. 31 ada surah Luqman, surah As-Sajdah, surah Al-Ahzab, surah Saba, surah Fatir, surah Yasin, surah As-Saffat, surah Sadih, Sya'ad, surah Az-Zuhar, Az-Zumar, dan Ghafir. Sudah 40. 41 ada surah Fusilat, surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, surat Ad-Dukhan di surah ke-44, surah Al-Jaziyah, surah Al-Ahqaf, surah Muhammad, Al-Fat, Al-Hujurat, dan yang ke-50 surah Al-Qaf. Lanjut 51 ada Az-Zariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Al-Mumtahah. 60, 70, 61 ada As-Saff, Al-Jumu'ah, Al-Munafikun, Al-Taghabun, Al-Talaq, Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Haqqah, Al-Ma'arij. 70, 71 itu ada surah Nuh, surah Al-Jin, surah Al-Muzammil, Al-Mudahsyar, Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat, An-Naba, An-Naziyat, dan surah Abasa. Sudah 80. 90 ada surah At-Takwir, 81 At-Takwir, 80 surah Al-Infitor, Al-Mutafifin, Al-Infitor, Al-Mutafifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-Ala, Al-Ghasyiyah, Al-Fajr, Al-Balad. 90 ini sudah mulai masuk ke juz 30 ya, pasti semua sudah tahu kalau nama-nama surat ini. Lanjut Asyam, Al-Lail, Ad-Duha, Al-Insyirah, Atin, lalu Sabiatin ada Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayinah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah. Al-Adiyat tadi 100, 14 lagi langsung ya. Al-Qari'ah, At-Takasur, Al-Ashr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Kausar, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang terakhir Anas, bukan Anas. An-Nas, Al-Lahab, yaitu semuanya sudah benar. Jadi sudah 114 bersama-sama kita. Langsung artinya saja biar lebih mudah nanti dibaca sendiri ya. Dan yang terakhir di nomor 10, ceritakan secara singkat kelahiran Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mungkin berawal dari kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin malam 12 Rabiul Awal di Mekah, bertepatan dengan tahun gajah. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal. Dalam Nabi Muhammad SAW lahir. Lalu pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawa pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika sampai ke desa Abwa, yaitu suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, ibunda Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek yaitu Abdul Muthalib, dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib.
Tak kala saat umur Nabi Muhammad 12 tahun, beliau dibawa berniaga, dibawa berjualan oleh pamannya ke negeri Syam. Dan ini merupakan kisah awal perjalanan beliau. Saat kemudian berlalu saat masa remaja Nabi Muhammad yang berniaga, yang belajar. Lalu saat umur mencapai 25 tahun, Nabi Muhammad kedua kalinya pergi ke Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Lalu sesudah menikah, Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah. Dari pernikahan itu lahirlah 3 putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Thayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil. Lalu saat mulai beranjak umur, banjir besar terjadi dan menggoyahkan bangunan Ka'bah. Beberapa tahun sebelum nubuwah, Nabi Muhammad SAW juga ikut dalam perbaikan Ka'bah. Kemudian pada umur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkannya sebagai nabi dan rasul. Saat itu turun malaikat Jibril kepadanya, di mana saat beliau sedang menyendiri atau beribadah di Gua Hiro yang berada di sebelah atas Jabal. Setelah kita mengetahui kisah kehidupan, sepenggal kisah kehidupan yang wajib kita ketahui tentang Nabi dan Rasulullah SAW, lanjut kita ke kisah Isra Mirajnya. Seluruh umat Islam pasti tahu bahwa Isra Miraj merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting yang terjadi pada bulan Rajab, di mana Isra Miraj merupakan perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj merupakan kisah perjalanan Nabi dari bumi naik ke langit ke-7 dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Lalu kisahnya bermula saat Rasulullah SAW mengisi waktu Isya dengan tidur lebih awal agar dapat bangun pada sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud. Namun malam itu malaikat Jibril datang mengunjungi Rasulullah. Lalu malaikat Jibril ini mengajak Rasulullah keluar rumah dan berpergian seperti yang kita tahu menaiki buruk untuk melaksanakan Isra Miraj. Yang kemudian dalam sekejap melesat menuju Masjidil Aqsa. Sebelum tiba, Jibril mengajak Rasulullah sholat di beberapa tempat seperti Thayyibah, Madian. Usai sholat, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju Baitul Maqdis. Tiba di sana, Rasulullah disambut Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan para nabi lain-lainnya. Lalu tidak hanya di Masjidil Aqsa, Rasulullah juga bertemu dengan beberapa nabi ketika naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Dalam kisahnya, Rasulullah bertemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, dan Nabi Musa di langit keenam. Menurut kisahnya, saat berada di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Rasulullah kemudian melanjutkan perjalanannya hingga ke langit tertinggi Sidratul Muntaha. Di tempat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk mendirikan sholat 50 kali dalam sehari. Setelah mengunjungi langit tertinggi, Rasulullah kembali lalu seperti bukan bernegosiasi tapi mengharapkan keringanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulanya 50 waktu dalam sehari
menjadi hanya 5 waktu seperti sampai saat ini. Mungkin itu sedikit perjalanan atau kisah Isra Mi'raj yang harus kita ketahui dari awal Isra Mi'raj, dari perjalanan dari Masjidil Aqsa sampai dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat dari 50 waktu dalam sehari. Sampai saat ini ada 5 waktu saja dalam sehari. Mungkin itu saja presentasinya untuk 10 nomor tugas PHI ini. Dan jangan lupa nanti saya akan share link PAI, link blognya untuk yang ingin belajar langsung ke blognya biar mudah. Dan yang ingin PPT-nya nanti saya cantumkan juga drive-nya agar bisa download juga ke semuanya drive-nya. Jadi terima kasih atas kekurangan dalam presentasi saya 10 nomor tugas bahasa pendidikan agama Islam ini. Semoga dosen pengampu Pak Son Haji menerima kekurangan saya dan memberikan saya nilai yang baik, nilai tinggi dong pastinya. Terima kasih Pak Son Haji atas waktunya melihat presentasi saya di YouTube saya ini. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah menonton YouTube saya ini. Terima kasih, like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Son Haji, maaf.